Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Hanan, Minister Pendidikan, yang kami hormati ibu-ibu, guru dari TK Muslimat Menko 23 YPI Darussalam, dan Bu Nanti Rita Diana selaku calon guru penggerak yang kami banggakan. Bapak Ibu, puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam forum ini. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kita berkumpul di sini adalah dalam rangka untuk berdiskusikan tentang cita-cita, visi dari setiap warga sekolah terhadap pendidikan murid di masa yang akan datang. Saya yakin para ibu-ibu tercinta di sini pasti dengan kasih sayangnya setulus hati memperlakukan anak-anak tercinta ini. Mereka dibimbing, mereka dituntun sebagai fondasi dasar tingkat taman anak-anak ini sehingga menjadi bekal mereka untuk menuju ke pendidikan jenjang selanjutnya. Luar biasa Bapak Ibu, jeripaya Bapak Ibu di guru TK ini. Kalau saya di SMK, Pak Hanan juga di SMK. Kalau saya di SMK itu enak, anak-anak sudah besar. Bu izin ke kamar mandi, berangkat sendiri. Tapi kalau ibu-ibu semua masih harus mengantarkan mereka sampai depan pintu kamar mandi. Luar biasa. Mungkin ada lagi yang menurut saya barangkali mereka harus belum ya. Harus ada yang sampai membantu untuk menyisihkan ingusnya mereka. Luar biasa sekali perjuangan ibu-ibu semuanya di sini. Dari perjuangan ibu-ibu semua di sini, semoga Allah mencatatnya sebagai amal ibadah jariah kita yang nanti melalui tangan-tangan mungil mereka. Suatu hari nanti mereka harapan kita adalah menjadi anak yang sukses sesuai dengan versi terbaik mereka. Kenapa saya berkata begitu? Karena kalau kita kenal di sini di Indonesia itu ada 5 nama Rudi yang berbeda dari keluarga berbeda, yang sukses dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Saya dan Abah Hanan dikenal dengan Rudi Salam. Apa? Rudi Salam? Rudi Salam. Artis nasional. Kalau Budi nanti tidak kenal, dari kenal. Kenalnya paling hanya Atta Halilintar. Kalau saya kenal, Rudi Salam itu adalah sukses di bidang kesenian sebagai aktor. Ada Rudi yang lainnya di bidang olahraga. Rudi Hartono. Ini nama Rudi. Ada lagi di bulu tangkis. Ada lagi yang suka masak ke Rudi. Ada lagi yang suka cantikan mata rambut. Rudi kelas 1 itu siapa ya yang belum? Yang jago teknologi, putranya dari Bapak Rudi Habibie itu beliau adalah ahli di bidang teknologi, meneruskan usahanya Pak Habibie ke kecerdasannya Pak Habibie sehingga bisa membuat pesawat. Kalau saya dulu berangkat bahasanya, karena saya guru matematika nih, anak-anak harus bisa matematika. Kalau nggak bisa matematika bahaya loh, nggak bisa ngitung, nanti nggak bisa sukses, nggak bisa kaya. Ternyata tidak kan ya Bapak Ibu. Buktinya apa? Atta Halilintar itu kemarin kan itu pendidikan kejar paket C. Ternyata jauh lebih kaya Atta Halilintar daripada saya.
Itu berarti paradigma berpikirnya kita sekarang sudah berubah ya. Jadi kita tidak boleh memberikan penghargaan atau prestasi hanya kepada anak-anak yang punya prestasi di bidang akademik saja. Saya titik nanti prestasinya yang akademik tolong diapresiasi, diberikan seperti piagam bintang kebaikan. Jadi setiap anak itu pada saat penerimaan rapor punya seperti kayak sertifikat, tetapi bahasanya adalah bintang kebaikan. Bintang kebaikannya macam-macam, kita sentuh bidang-bidang yang soft skillnya mereka. Misalnya anak itu meskipun tidak pandai di bidang akademik, tetapi soft skill yang lain yang sangat menonjol, kita cermati betul di bidang apa, dan itu kita tuliskan dalam piagam kebaikan. Akan menjadi spirit bagi mereka, motivasi bagi mereka. Apalagi ini usia dini ya, sejak kecil. Nah, saya dihargai ternyata sama guru-guru saya. Ternyata saya yang bayangannya itu tidak bisa matematika misalnya, belum bisa, karena di TK kan tidak boleh hitung ya Bu ya. Belum bisa baca, belum bisa berhitung, yang masih lama sekali hitungnya, pasti anak itu minder, saya tidak akan bakal dapat sertifikat atau piagam. Ternyata begitu dibuka raportnya, pada saat pembagian rapor sama bunda-bundanya ini, nah, diinformasikan ke orang tuanya, diberikan apresiasi berupa piagam bintang kebaikan, dan syukur-syukur nanti mungkin piagam bintang kebaikannya itu dibikin orang mungkin, jadi di rumah kita hanya pasang saja, nempelkan di dinding. Nah, itu menjadi sebuah kebanggaan. Dikasih kayak medali atau piala kecil, itu pasti saya orang tuanya, kalau anak saya punya prestasi sekecil apapun, itu pasti saya abadikan. Kenapa? Karena itu sebagai kenangan dia pada saat dewasa nantinya. Itu saja Bapak Ibu dari saya mengantarnya. Untuk selanjutnya nanti saya mohon kepada Bapak Abdul Hanan Magister Pendidikan berkenan memberikan esai Pak, tidak sepatah dua kata, esai minimal 500 kata. Memberikan pesan ke kita semuanya bahwasanya apa itu tentang pendidikan, bergerak mungkin jelas, kemudian kurikulum merdeka dan mungkin nanti tentang karena ini di akhir tahun pelajaran, kita juga mau ajaran baru seperti apa, dan apa juga berkenan membuka kegiatan sesi ini, sehingga nanti kegiatan sesi ini tidak hanya sekedar menjadi tugasnya Durana gugur kewajiban boten, tetapi saya harapkan ini akan berdampak terhadap perkembangan TK Muslimat NU 23 YPI dan Islam. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guru yang berhormati, kita Bunda yang berbahagia, ibu-ibu guru yang banggakan, alhamdulillah. Dari ini kita dipertemukan di suatu majelis yang insya Allah lebih banyak manfaatnya, khususnya untuk perkembangan pendidikan, khususnya lagi perkembangan pendidikan TK, lebih khusus lagi perkembangan pendidikan TK itu dasar. Ibu yang kami hormati, kalau bicara pendidikan, insya Allah nggak mungkin masuk penonton secara pinter, tapi pengalaman kula langkung kakak di belakang. Saya ketemu Bu Nunu sudah lama. Itu keluarga yang punya pendidikan semua. Saudaranya dari guru semua, dari semua. Mungkin saya tulis, Bu Nunu juga. Mas
bagaimana proses pendidikan. Kalau penjelasannya masih muda, belum pernah ya sekolah sekarang itu kalau kita bicara pendidikan sebenarnya itu kasarnya kasual saya itu ada kasual sekarang itu saya kemarin dari Jakarta kalau sekolah dan guru-guru itu akan disuruh mempelajari IKN ya aplikasi IKN disuruh mempelajari. Jadi sekarang itu semuanya dari sini. Semuanya sudah dari sini. Bagaimana teknologi itu berkembang di luar jangkauan dan perkiraan kita. Dulu kita orang Indonesia harus mengulangi beban. Jadi beban itu tidak sedikit beban. Dunia juga ada alasan, bukan karena kadang kamberan, karena makanya kita alasan untuk hanya begini saja. Itu adalah perkembangan itu yang di luar perkiraan kita. Waktu menuju sampai kayak masih menangi yang namanya ya semua yang kita menangi. Jangan Pak menangi sumur bersama ini itu masih belum. Sekarang sudah berkoran itu. Aku mau saya ngomong ke sumur. Soalnya tidak ada sumur. Kalau tidak ada sumurnya dulu saya kalau ke sumur. Terus sekarang sudah ada orang ke sumur kan? Karena ada sumur. Teknologinya sudah. Semuanya sudah ada sini. Semuanya ada. Sentolok kan loh. Ya, sampai sekarang yang namanya sentolok ada di sini. Semuanya bisa dilihat. Orang buat skripsi hanya tinggal ketik judulnya jadi. Ketik judulnya sudah jadi dari mulai sampai penelitiannya datanya jadi. Sehingga kalau kita berbicara begitu, kayaknya guru itu sudah tidak ada. Secara teoritis sudah tidak ada fungsi dan manfaat. Tapi kita jangan berkecil hati bahwa yang kita niatkan itu tidak hanya sekedar mendidik, tidak hanya sekedar mengajar. Kami tadi saya diskusi sebentar dari hubungan akan lebih baik kalau tiketnya agak lebih di semi boarding. Mungkin ya semuanya juga semuanya kita tingkatkan sampai pulang. Itu mimpi, tapi tidak ada salahnya kalau kita sampaikan hari ini. Entah kapan nanti yayasan bersama mewujudkan yang seperti itu. Sebab 2-3 tahun ke depan sampai 5 tahun yang sekolah di sini itu yang menyekolahkan di sini itu sudah anak-anak kita. Yang menyekolahkan anaknya di sini itu sudah anak-anak kita. Di mana tuntutan kita itu tuntutannya itu kerja semua. Sekarang kan sudah kalau di SD itu kenapa tidak bisa full karena memang hampir semua muridnya itu gak hanya menyekolahkan tapi netik. Jadi budal kerja teknik mulai kerja. Jadi bahkan ini ART yang tingkat kepercayaan kita dengan beliau-beliau asisten rumah tangga itu juga tidak seperti kepercayaan kita kepada guru. Sekarang kan ada semuanya jenengan gitu. Kalau punya anak mesti gelek sekolahan sing kena di titipan. Dan kalau kok kerja itu pulang jam 10 malam. Baik dulu mulai itu mesti dari dasar. Sehingga bapak ibu yang kerja itu nek sekolahan mulai beduk mulai jam 11 bingung kan. Soalnya
sapa sing keimangan awake, sapa sing ngejak sembahyang dhuwure, dan lain sembahyang ngejak sembahyang sare dan lain sebagainya. Ini harus dipikirkan semuanya baik sekolah maupun yayasan. Mungkin nanti di sini juga harus mempertimbangkan. Hanya saja merubah sekolah yang dari konvensional menjadi semi boarding atau full day ini juga beberapa perbedaan dari mulai fasilitas sosial jadi itu juga kan aku itu ya mengenai kelesetan komplain ada jam istirahat jam 12 jam 1 itu direkam terus orang sing dan lain sebagainya. Itu beberapa kegiatan yang memang harus diselipkan di sela-sela proses pembelajaran. Tapi insya Allah peminat yang akan besar. Jadi memang harus fasilitas harus dibenahi. Kemudian kita juga punya hanya bangun semua lain, insya Allah ke depan nanti akan mudah-mudahan yayasan tempat yayasan yang dibikin tingkat, kemudian dibikin tingkat. Tapi saya pikir pakai TK ya over SD, SMP SMP buka. Saya kira itu dulu, kalau titik dulu dan saya mungkin tidak bisa menunggu acara ini sampai selesai karena saya juga punya tanggung jawab di SMK 1 sehingga tadi kemarin sudah minta tolong ya tolong jadi saya titip kepada Bapak betul-betul dulu ini kesempatan baik untuk bisa mengambil manfaat untuk pembekalan kita dan hal ini khususnya saya saja kalau musuh sudah dibuktikan karena belajar saya dulu TK juga di sini. Saya lulusan TK di sekarang. Karena TK kami pintar. Saya dulu lulusan TK sini. Dulu di sini jumlah. Jadi ada kamar mandinya, tadinya tipis itu dulu ini pernah jumlah. Itu tulis. Bufat. Orang yang saya kenal. Dulu soalnya masa tugas ini, soal kapan, aku itu ada. Saya masih ingat tahun 70-an. Jadi saya lulusan TK Darussalam, alhamdulillah jadi lulus itu berunik dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka diskusi visi dan gagasan perubahan tahun Angkatan 10 berarti dengan ini kami akan membuka dan bisa dimulai dan saya sekaligus mohon izin untuk memberikan informasi ini waktu sebelumnya kami serahkan kepada guru. Mudah-mudahan ini kesempatan yang baik untuk pendidikan Indonesia. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adan sudah memberikan essay lebih dari 500 kata. Yang terpenting saya tangkap dari Pak Adan tadi adalah memang betul Bapak Ibu bahwasanya pendidikan di era saya dulu dan di era sekarang sangat berbeda. Kemudahan-kemudahan di tahun-tahun ini itu sangat berbeda. Apapun sumber informasi ada di sini dengan mudah. Kalau saya dulu mencari informasi harus lari ke perpustakaan anak-anak. Bahkan sampai saya kemarin yang S2 itu harus lari ke Malang, harus ke ITS, harus ke UNER untuk mencari referensinya. Kalau sekarang tidak. Tetapi kelemahannya adalah daya juang, resilient. Anak-anak sekarang generasi Z itu yang sangat rapuh. Generasi Z dikenal dengan generasi strawberry. Strawberry
betul-betul sedikit saja, mereka busuk akan saja. Kalau kita tahanan sangat tangguh, PR bagi kita, tantangan kita di sini adalah dari sedini mungkin resiliennya anak-anak, daya juangnya mereka harus betul-betul kita tanamkan. Kenapa? Karena saya sebagai pribadi orang tua itu diawali dari rumah kan Pak. Dari rumah saya sebagai orang tua itu tidak tega kalau anak nangis itu. Kalau makan aja saya kita tanyakan, Kak, mau makan apa? Kalau saya dulu ya mau meja itu makan senang ya bisa itu. Gitu kan gitu. Terus saya ingat betul karena saya saudaranya buahnya gimana nih. Kalau makan telur, satu butir telur itu ibu-ibu dulu itu dibagi sampai 5 satu telur karena saudaranya 5. Nah ini si kecil anak saya. Telur satu, teribunya sak gelas. Telur dadar deh. Ya jadi beberapa sama aja. Anak sekarang enggak kan ya. Telur rebus itu dibuat cemilan. Enggak mau satu, dua bikinnya. Apalagi fried chicken dan buat makan, buat cemilan. Gaduh. Nah, resiliennya ini sama karakter ini betul-betul adalah saya titipkan kepada ibu-ibu semuanya di sini. Kenapa? Karena usia anak TK adalah golden age, masa-masa emasnya mereka. Penuhi mereka dengan kreativitas yang tinggi. Kalau mereka kreativitasnya itu terbentuk di golden age ini, maka nanti perkembangan otak kirinya pada saat usia di 7 tahun ke atas itu akan mengikuti. Kalau masa-masa kreativitasnya di usia golden age ini itu kita tentang misalnya anak beristri jangan, tidak boleh. Anak-anak ingatnya itu bolehnya, tidaknya itu tidak boleh nakal ya, ingatnya adalah boleh nakal. Karena mereka kan masih sepotong-potong ingatannya. Itu saja Bapak Ibu. Kelanjutannya akan dipandu sepenuhnya oleh Pak Handaki dengan Bu Rati. Nanti ke depan Bu Rati sebagai KS sekaligus guru penggerak di sini punya mimpi apa dengan TK Muslimat NU 23 itu di Darussalam. Apakah mimpinya Bu Dina menjadikan sekolah ini ada bagian daripada full day-nya? Monggo kita bersama-sama mewujudkan mimpi itu, karena kita yakin apa yang kita wujudkan itu semuanya adalah berawal dari mimpi. Seorang Bu Dina, seorang Pak Hanan tidak mungkin bisa merubah dunia. Diawali dengan dari mana kita merubah dunia sebelum kita merubah diri kita sendiri. Kita sendiri tidak bisa. Kalau kita kompak bersama-sama nanti akan bisa. Ada videonya boleh nanti di paparannya. Ada anak kecil yang dia berusaha menyingkirkan pohon besar yang tumbang. Kayaknya tidak mungkin anak kecil itu lalu menyingkirkan sendiri. Ternyata dengan diprakarsai, diawali oleh anak kecil itu, maka orang-orang dewasa, orang-orang besar yang ada di sekitarnya ikut tergerak, membantu, berkolaborasi, komitmen bersama, maka akhirnya pohon besar itu bisa terpinggirkan dan lalu lintas bisa berjalan dengan aman. Monggo Bu Dina, saya persilakan untuk memandu kegiatan diskusi kita di setengah siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hari ini kita bisa
berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan. Saya Ardeli Kadiana, sarjana pendidikan, selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Kemarin waktu pengisian kuesioner menurut Bu, CGP itu apa? Ada yang tanya ya. Nah, inilah salah satu program dari CGP, yaitu calon guru penggerak, di mana kita sebagai guru tentunya harus bergerak terus-menerus untuk melakukan perubahan yang ada di sekolah kita utamanya. Oke? Next. Visi ya. Visi, semua sekolah tentu memiliki sebuah visi. Tapi apa sih sebenarnya visi itu? Di setiap sekolah pasti sudah terpampang ya, visi dari masing-masing sekolah itu apa. Tapi visi sendiri itu apa, perlu kita pahami. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga atau usaha. Visi ini merupakan tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambar masa depan organisasi. Jadi jika berbicara tentang visi dari kita TKHYB Darussalam, tentu tidak bisa berawal dari mimpi saya sendiri, dan kita bisa berdiskusi berkenaan dengan mimpi-mimpi kita bersama. Sebelum kita lanjut membahas tentang visi, coba kita lihat sedikit tayangan video.
Itu untuk video yang pertama ya. Ada apa tuh? Bernat ya. Iya. Dari situ mungkin apa yang bisa Bu ambil pelajaran berkenaan dengan video tersebut. Monggo, Ibu Guru yang berkenan ke depan ingin menyampaikan tentang kaitannya perjuangan seorang Bernat tadi untuk mencapai impiannya, visinya dia berkaitan dengan visi tersebut. Monggo, boleh? Monggo Bu Ida bisa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lihat dari video tadi adalah yang pertama, Bernat yang awalnya belum mengetahui kemampuan dirinya, apa yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa bantuan. Kan yang pertama dia mengambil alat, dari itu dia belajar, dia menggunakan alat. Padahal sebenarnya ada potensi dalam dirinya yang tidak dia ketahui sebelum dia gali. Setelah alat yang dia gunakan jatuh, baru dia mengetahui potensi dirinya bahwa dia sanggup, dia mampu tanpa menggunakan sebuah alat. Yang kedua, karena merasa sudah mampu, sudah bisa katakan seperti itu, dia lupa akan bahaya-bahaya dan kata-kata seperti itu, akan bahaya-bahaya yang ada di sekitarnya, sehingga sedikit kesalahan, sedikit demi sedikit kesalahan yang dia buat bisa menghancurkan apa yang harusnya sudah dia kuasai. Seperti itu yang saya lihat tadi. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Ida. Betul sekali Bu. Kemudian seorang Bernat tadi ya menggunakan berbagai cara untuk menggapai mimpinya. Iya, ternyata si Bernat itu mempunyai potensi diri untuk menggapai mimpinya tersebut. Selain itu sudah di atas, nah kita juga tidak boleh lengah. Ternyata masih banyak apa? Cobaan-cobaan ya yang bisa menggoyahkan itu tadi. Jadi kita harus fokus untuk mencapai visi dan mimpi kita tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, Irsani Budi. सर आपके लिए उस बार कार का इंतजाम किया है सर। चल I hate this story. कुछ करो ना। मेहमान जाके क्या करूँगा? कैसी जाने बूंदे आए जाने कैसा दर्द लाए सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो
tadi tayangan yang kedua. Apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari tayangan yang kedua tersebut? Kaitannya dengan visi seseorang. Monggo, Ibu. Please, monggo please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tadi ada pembelajaran yang sangat baik untuk kita semuanya. Anak kecil tadi dengan sendiri ada pohon yang tumbang. Dari pohon yang tumbang itu banyak masyarakat yang melihat saja, hanya melihat. Namun anak cerdik ini dan tahu apa yang kira-kira yang membuat apa itu tidak bisa berjalan. Lalu dia jalan dan menuju arahnya, ternyata ada pohon yang tumbang. Dia mencoba untuk mengangkatnya, namun tak ada satupun yang mau melihatnya waktu itu. Ya, hanya melihat saja. Tapi anak-anak yang kehujanan tadi membantunya, baru itu bisa mengangkat pohonnya. Jadi pembelajaran yang kita dapat itu kan meskipun dari anak kecil, kalau itu adalah benar, kalau itu ide yang baik, kalau itu untuk memajukan, harus didukung. Hanya itu. Semuanya meskipun itu sudah tahu. Kalau memang salah, kalau memang tidak bisa untuk diingatkan, meskipun kecil, nah itu pembelajaran yang bisa kita ambil dengan rasa persatuan dan rasa kebersamaan yang bisa jalan semuanya. Hanya rasa satu kesatuan. Terima kasih Bu Lis atas kesimpulan yang disampaikan berkenaan dengan video yang kedua. Tadi ada ada pohon yang tumbang, ya. Nah, orang-orang di sekitarnya hanya melihat. Ternyata ada seorang anak kecil yang punya keinginan, inisiatif untuk menyingkirkan pohon tersebut. Dia berusaha keras sendiri, ya, tapi ternyata memang tidak bisa kalau kita sendiri. Nah, itu tadi ternyata menggerakkan hati atau orang-orang di sekitarnya sehingga ikut membantu untuk menyingkirkan pohon tersebut sehingga berhasil. Ternyata ketika kita bersama-sama menggapai sebuah tujuan itu, insya Allah akan bisa tercapai. Mungkin kalau sendiri akan sangat berat, tapi ketika kita bisa bersatu bersama-sama, kita bisa mencapai mimpi kita bersama tersebut. Selanjutnya Ibu, dari diskusi prakarsa perubahan dan visi ini, latar belakangnya adalah yang pertama, anak usia dini. Betul kata Bu Nur tadi bahwa mereka adalah berada di masa golden age, yaitu masa di mana kemampuan anak dalam menyerap segala informasi sehingga dapat mengembangkan potensi yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Setiap anak memiliki potensi masing-masing sejak lahir, sehingga masa ini sangat efektif dalam mengembangkan potensi tersebut. Namun, potensi tidak dapat berkembang begitu saja tanpa adanya rangsangan. Selain itu, anak juga membutuhkan lingkungan yang dapat menstimulus seluruh kemampuan yang dimilikinya tadi. Rangsangan yang didapat dari keluarga ataupun dari lingkungan
yang dapat membantu mengoptimalkan potensi anak. Potensi akan optimal jika pertumbuhan dan perkembangan anak berkembang dengan baik dari stimulus yang didapat dari sekolah, orang tua, dan lingkungan di sekitarnya. Dalam masa ini, penting bagi anak untuk dilalui secara menyeluruh. Artinya, anak harus banyak mendapatkan stimulus perkembangan yang sesuai dengan usianya. Sebab usia ini merupakan proses pembentukan otak, kepribadian utamanya, memori, intelijensi, dan aspek-aspek perkembangan lainnya. Pengembangan kemampuan anak seperti pengembangan belajar, sosial, ya, terutama karakter, bisa dipantau dan berkembang melalui pendidikan anak usia ini. Pendidikan anak usia ini sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian. Anak pada usia tersebut mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan segala aspek perkembangannya. Berikut 6 aspek perkembangan yang kita kembangkan di pendidikan anak usia ini. Yang pertama yaitu nilai agama dan moral. Yang kedua sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga seni. Kaitannya dengan visi pendidikan. Visi pendidikan di Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah kenal dengan profil pelajar Pancasila, Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Berikut profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. 3 bergotong royong. 4 kreatif. 5 bernalar kritis, dan yang ke-6 mandiri. Sekarang kita berdiskusi bersama-sama tentang 6 kalimat rumpah. Kita baca yang pertama. Sebelum menuju ke visi kita perlu tahu apa mimpi-mimpi kita ke depannya dengan melengkapi kalimat rumpah tersebut. Untuk yang nomor 1, kita memimpikan murid yang seperti apa? Yang berakhlak. Boleh. Tolong bisa ditulis di sticky note-nya, mungkin. Tidak ada, maka bisa ditulis. Lalu kita tempelkan di nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Selain berakhlak apa lagi? Boleh dituliskan. Kalau kurang, boleh ambil sticky note lagi. Boleh. Terserah, hanya 1 juga boleh, lebih dari 1 juga monggo. Mimpi kan nggak harus 1, boleh banyak. Yang kedua dilanjutkan juga. Kita percaya bahwa murid kita, anak-anak kita usia dini adalah anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang sudah memiliki potensi mungkin, atau anak yang seperti apa yang ada di pikiran ibu semua bahwa murid kita adalah murid yang seperti apa. Yang ketiga yaitu di sekolah kita ini mengutamakan apa? Pendidikan karakter, pendidikan agama Islam,
Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan, memberikan rangsangan atau stimulus pada anak. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawaban-jawaban panjenengan bisa ditempelkan di sini sebelum kita diskusikan bersama-sama. Monggo. Monggo. Itu barangkali tidak terlihat, bisa lihatnya di slide Ibu Kim.
Nanti saya kan masuk TK ada Juli, Agustus, September, Oktober, adik saya November akhir, terus waktu yang dari itu berat sakit, udah ada rambut kan? Satu-satunya TK di kecamatan Solo. Di sini ya, di mana? Di sini ya, di sini. Alhamdulillah dikasih menangi. Menangi belum merdeka. Nanti berapa kurikulum tinggal tapi kadang di merdeka balik lagi ke situ itu ini bingung. Kadang sudah ini kita kok itu ya semangat itu juga motivasi, semangat dorongan dari yang sibuk bantu kolaborasi, saling membantu. Kayak gitu ya, anak-anak itu buku kan hanya dua saja, buku gambar sama buku tulis. Kalau siap gambar-gambar, tapi kan bunyinya sendiri, papan ini, papan sini, kadang-kadang itu balik kadang juga gitu lagi. Ya, alhamdulillah anak-anak banyak yang jadi yang tulis, ada pengadaan, ya ternyata ada perwira, alhamdulillah jadi saya nih dengan anak kecil itu dulu awal lulus kuliah itu bu sambil nunggu tawaran asli guru itu saya ngajak semuanya dari dulu tuh saya semua sudah jadi dokter ya sudah dan nyata Ini merupakan hasil dari pikiran kita semua Ibu ya. Kumpulan dari pemikiran kita yang pertama Ibu ya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, mandiri, percaya diri, disiplin, bahagia, merdeka dalam kegiatan belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan coba di slide selanjutnya
Bu Ana? Nah, ini jawaban dari dilengkapi di sini, diedit di situ ya. Nah, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Religius itu sudah masuk di situ, oke? Makon berarti sudah mandiri ada, sudah ada percaya diri, oke. Disiplin, disiplin belum bisa ditambahkan. Bahagia, disiplin, bahagia, merdeka. Bahagia sudah ada, bahagia sudah ada, berarti tinggal merdeka. Itu adalah mimpi-mimpi kita. Ya, mimpi-mimpi kita berkenaan dengan murid-murid kita adalah anak-anak yang religius, mandiri, percaya diri, bahagia, berkarakter. Karakter ini berarti mandiri bisa masuk di karakter, ya. Mandiri bisa masuk di karakter, percaya diri juga bisa, disiplin juga termasuk di karakter, ya. Berarti intinya adalah religius, berkarakter, dan merdeka, ya. Kalau bahagia berarti insya Allah sudah merdeka, ya. Nanti bisa dihapus ke anak untuk mandiri, percaya diri, dan bahagia. Jadi intinya adalah murid yang religius, berkarakter, dan merdeka. Disiplin bisa dimasukkan di pendidikan karakter, ya. Oke, sekarang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas dan memiliki potensi yang besar. Memiliki potensi sudah masuk, ya. Yang kedua adalah kreatif, memiliki potensi sudah. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang dibekali dengan potensi. Potensi sudah, ya. Murid yang berbudi pekerti baik. Berarti kita percaya murid adalah individu yang unik, memiliki potensi kreatif dan budi pekerti, rasanya tidak masuk di dalam situ. Oke, pertanyaan yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Mengembangkan karakter sudah, menyenangkan sudah, terus pembentukan karakter juga sama, lingkungan belajar yang kondusif. Pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif saja ditaruh di atas, ya. Sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif, mengembangkan karakter. Kecilkan tulisannya, ya. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari sini ada murid di sekolah kita sadar betul bahwa aktif dalam kegiatan, aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan sama, ya. Harus lebih aktif menuntut ilmu. Oke, nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka aktif dalam
kegiatan di sekolah. Mereka aktif sama dengan mereka harus antusias dalam berkegiatan. Yang kelima yaitu kita warga di sekolah yakin untuk belajar dan memberikan pelajaran yang terbaik. Terus belajar menjadi teladan bagi murid, menjadi teladan, bisa ditambahkan. Menjadi teladan serta ada tambahan yaitu membimbing anak sesuai kodratnya. Banyak sekali Bu ya, ternyata mimpi-mimpi kita ya. Oke, yang terakhir yaitu nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuh tumbuh kembang anak. Setiap murid memiliki potensi dan keterampilan. Yang benar mungkin mengupayakan pembelajaran yang menyenangkan untuk menuntut tumbuh kembang anak. Ini adalah kesimpulan dari kalimat rumpang yang coba kita selesaikan ya. Dari kalimat rumpang ini selanjutnya kita akan menuju kepada visi. Visi di TK YPI Darussalam. Sejak kepala sekolah sebelum saya dan sampai saya sekarang dulu kebetulan saya belum pernah merubah visi tersebut. Saya juga masih belajar. Alhamdulillah dari program guru penggerak ini saya sedikit tahu bagaimana menyusun sebuah visi tersebut. Nah, ini coba kita bersama dulu visi dari TK YPI Darussalam, yaitu membentuk generasi Islami cerdas, kreatif, sehat jasmani rohani, percaya diri dan bermanfaat untuk diri dan masyarakat dengan berwawasan lingkungan sehat. Ya. Apakah visi ini sudah selaras dengan mimpi-mimpi kita tadi? Sudah ya, sudah selaras. Barangkali ada yang belum, ya, ada yang belum ada dalam visi tersebut. Kalau memang kita baca, nggak mungkin hafal ya, karena memang kata-katanya sangat panjang dan sedikit bertele-tele mungkin ya. Tapi namanya sebuah mimpi mungkin berbeda-beda nih. Dari masa ke masa mungkin ada sebuah perubahan. Tapi saya sendiri memang belum hafal visi ini. Nah, sebenarnya ya sebelum ini Bu Ana. Nah, dari sini saja generasi Islami itu sudah masuk di religius ya. Kalau di profil belajar Pancasila ya, cerdas juga sudah masuk di bernalar kritis ya, kreatif ada juga di profil belajar Pancasila. Oke, percaya diri sudah ada ya, nah coba slide selanjutnya. Nah, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari visi itu tadi ya. Yang pertama yaitu profil belajar Pancasila yang belum ada atau yang bisa merangkum dari semua visi-visi yang ada tadi. Terus sikap dan perilaku yang mencerminkan visi tadi yaitu mengajar dengan menyenangkan, ya, menciptakan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas sesuai profil belajar Pancasila, berkolaborasi, benar apa kata tulis tadi, dan cinta lingkungan, ya, sama dengan visi yang tadi. Untuk berangkat perubahannya, nanti ada PR ya Bu Nur ya dari pengurus yayasan kita
cita-cita yang perlu kita tambahkan di perubahan kita ke depannya, yaitu apa? Sekolah full day. Berarti bisa dimasukkan di prakarsa perubahan itu. Oke. Bisa kita tambahkan di sini berarti terwujudnya peserta didik yang cerdas, kreatif, berkarakter profil bagaimana sedang berhasil. Jadi bukan di peserta didik Bu ya, apa sekolah? Di pembelajarannya aja, jadi anak-anak itu nanti biasanya anak-anak cemeng di pembahasannya kan, gitu apa lalu kenapa? Karena memang kondisinya orang tua saya pribadi pun orang tua itu memang berbeda dengan orang tua saya dulu. Artinya gini, fasilitas-fasilitas itu pun kita dapat dengan mudah. Seperti contohnya Pak Hanan tadi kan, dulu itu kalau saya mau mandi harus langsung. Kan isi kamar mandi bahkan besar itu harus langsung. Gitu. Kalau sekarang kan gitu, masak nasi aja. Zaman saya sampai dulu kos itu masih ngetem kan, masih kompornya minyak tanah. Sekarang ini aja. Berarti untuk kemandirian ya Bu ya. Berarti resilient, nanti kita tambahkan, ya. Terwujudnya peserta didik yang resilient. Unggulnya bisa diambil ya, diganti resilient. Kalau mereka resilient itu nanti kan tantangan apapun gigi semangat ingin meraih kita. Gitu ya juang. Mempunyai daya juang yang tinggi, berarti resilient, cerdas, kreatif. Kreatif sudah masuk karakter profil ya, berarti kreatif sudah, cerdas kreatif diambil ya. Gak usah diambil Bu, nanti kita menuju ke visinya ya. Oke, ini kan coba prakarsa perubahan yang ingin kita tuju. Jadi kita ke slide selanjutnya Bu Ana. Berwawasannya mungkin Bu, kalau berwawasan itu hanya sekedar tahu saja wawasan belum ada Berbudaya lingkungan. Kalau di sekolah kita sering ikut itu lingkungan sekolah sehat. Kalau untuk anak mereka ya, lingkungan sehat, berbudaya lingkungan sehat. Selanjutnya Bu Ana, ini yang perlu kita tambahkan begini: terwujudnya peserta didik yang resilient, berkarakter profil belajar Pancasila dan berbudaya lingkungan sehat. Unggulnya diganti resilient, berwawasannya diganti berbudaya lingkungan sehat. Tambahkan Bu. Resilient itu kan bahasa asing ya Bu ya. Berarti bisa yang daya juang, pemanitan, anggung. Iya, karena kita nggak hanya kita sendiri ya, tentunya orang awam, orang lain yang mungkin nggak paham tentang itu. Terima kasih Bu Ida. Ini berarti untuk misi ke depan kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang resilient atau memiliki daya juang, berkarakter profil belajar Pancasila dan berbudaya lingkungan sehat. Untuk komunitas dulu kami masih belum aktif di komunitas PRM, cuma kita setiap yang masih aktif secara langsung di IPTKI dan gugus PAUD. Gugus PAUD itu alhamdulillah
aktif jalan terus tidak hanya pertemuan dan tulisan, tapi kami juga ada berbagai praktik baik ya tentang pembelajaran sesuai tema yang ada. Nah, ini mungkin sedikit pesan dari Deva Patrick, guru hebat yang penuh semangat dan cinta untuk siswanya dapat membuat perbedaan dalam hidup mereka. Semoga kita semua adalah guru-guru hebat. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.